Selamat siang Ibu, perkenalkan saya Servin Joko Mesa, NIM 2023755729, kelas 3B, Prodi Akuntansi Sektor Publik. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tugas UTS perpajakan. Yang pertama, pada 1 Januari 2020, Medco Energi merupakan perusahaan BUT di industri besar, minyak dan gas. Perusahaan ini berbasis di Singapura, yaitu Incor Energy Red Ltd. Menurut income statement dinyatakan laba bersih tahun 2020 dengan nominal sebesar 372.964.000 rupiah. Dengan penyelesaian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2020 tentang penurunan tarif pajak penghasilan bagi wajib pajak badan dalam negeri BUT menjadi dengan tarif 22%. Dari tarif 22% itu dikali dengan nominal laba rugi pada tahun 2020. Jadi, tarif 20% dikali dengan laba rugi tahun 2020 sebesar 372.964.000 rupiah dengan hasil 82.052.080 rupiah. Yang kedua, Medco Energi mempekerjakan pegawai tetap di divisi keuangan dan akuntansi yang terdiri dari direktur keuangan K3, general manager K2, staf senior K1, staf junior TK. Mendapatkan penghasilan dalam per bulan dengan premi jaminan kecelakaan kerja 0,24%, dan premi jaminan kematian sebesar 0,30%, yuran pensiun 4%, dan yuran THT sebesar 2%. Semua telah memiliki nomor pokok wajib pajak. Dengan nominal 150 juta, 75 juta, 25 juta, dan 10 juta. Penyelesaian Direktur Keuangan dengan K3 dengan gaji pokok 150 juta, premi JKK 360.000, premi JK sebesar 450.000, dijumlahkan premi kerja dan JKK sebesar 810.000. Dari gaji pokok terdapat biaya jabatan sebesar 500.000, yuran pensiun 6 juta, dan yuran THR sebesar 3 juta rupiah. Di hasil jumlahkannya dalam pengurangan 9.500.000. Penghasilan neto per bulan sebesar 141.310.000. Penghasilan neto setahun 1.695.720 rupiah. PTKP atau dengan tanggungan 3 sebesar ditambah dengan WP sendiri 54 juta dan ditambah tanggungan 3, jadi semuanya 72 juta rupiah. PKP sebesar 1.623.720 rupiah. Dengan lapisan tarif 5% dikali dengan 500 juta dengan hasil 2.500.000, dan tarif 15% dikali dengan 200 juta dengan hasil 30 juta. Tarif 25% dikali dengan 250 juta sama dengan 62.500.000, dan tarif 30% dikali dengan 1.223.720 rupiah sama dengan 330.116 rupiah. Dan PPh pajak penghasilan pasal 21 setahun adalah 432.116.000 rupiah. PPh pasal 21 sebulannya sebesar 36.966.7 dengan pembulatannya 36.967.667 rupiah. Dan yang kedua, general manager atau K2 dengan status kawin dan tanggungan 2. Gaji pokoknya 75 juta,
Premi JKK atau jaminan kecelakaan kerja 180.000. Premi JK atau jaminan kematian sebesar 225 juta dan dijumlahkan sebesar 405.000 dan dengan 75.405 rupiah. Dengan yuran pensiun 3 juta, yuran THT 1.500.000, dengan biaya jabatan 500.000 dijumlahkan sebesar 5 juta. Dengan penghasilan neto sebulan 70.400.000. Penghasilan neto sebulan 70.405 rupiah. Penghasilan neto setahun 844.860 rupiah. Dengan PTKP status kawin dan tanggungan 2 sebesar 67.500 rupiah. Jadi PKP-nya 777.360 rupiah. Dengan lapisan tarif 5% dikali dengan 50% dengan hasil 2.500.000. Tarif 15% dikali dengan 200 juta dengan hasil 30 juta. Tarif 25% dikali dengan 250 juta dengan hasil 62.500. Tarif 30% dikali dengan 2.777.360 rupiah dengan hasil 83.208.000 rupiah. Pajak penghasilan PPh pasal 21 setahun sebesar 178.280.000 rupiah. Dengan PPh sebulan dikali dengan sebulan karena 12 bulan berarti dengan hasil 14.850.66,7 dengan pembulatan 15.850.667 rupiah. Yang ketiga, staf senior tanggungan status menikah dengan tanggungan 1 dengan gaji pokok 25 juta, premi JKK 60 juta, premi JK 75 juta dan dijumlahkan dengan hasil 135 juta, 135.000. Dengan biaya jabatan 500.000, iuran pensiun 1 juta dan iuran THT 500.000 sama dengan 2 juta. Penghasilan neto sebulan sebesar 23.135.000. Neto setahun sebesar 277.620.000 rupiah. PTKP karena status menikah dan tanggungan 1 sehingga status menikah ditambah dengan K1 mendapatkan 63 juta. PKP sebesar 214.620.000 rupiah. Dengan lapisan tarif 5% dikali dengan 50 juta dengan hasil 2.500.000 dan 15% dikali dengan 164.620.000 rupiah dengan hasil 24.639.000. PPh pasal 21 setahun sebesar 27.193.000. PPh pasal 21 sebulan 2.256.083,33 dengan pembulatan 2.266.084 rupiah. Dan yang terakhir, staf junior status menikah dan tidak mempunyai tanggungan dengan gaji pokok 10 juta, premi JKK 24 juta dan premi JK 30 juta dan dijumlahkan mendapatkan hasil 64.000. Dari penghasilan tersebut terdapat biaya jabatan sebesar 500.000, iuran pensiun 400.000 dan iuran THT 200.000 dijumlahkan mendapatkan 1.100.000. Dari penghasilan tersebut mendapatkan penghasilan neto sebulan sebesar 8.954.000.
Neto setahun 107.448.000. Dengan PTKP status menikah dan tidak mempunyai tanggungan sebesar Rp58.500.000. PKP 48.948.000 dengan lapisan tarif 5% dikali dengan Rp48.948.000 sama dengan Rp2.447.400. Pajak penghasilan 21 setahun sebesar Rp2.447.400. PPH 21 sebulan sebesar Rp23.950 dengan pembulatan Rp23.950. Yang ketiga, Medco Energi mempekerjakan pekerja harian lepas terdiri dari 150 orang di lepas pantai yang terbesar di 5 lokasi berbeda. Seluruh pekerja status tidak kawin dan memiliki nomor pokok wajib pajak. Mereka bekerja selama 90 hari dengan upah per hari Rp784.000. Penyelesaian upah per bulannya 90 hari dikali dengan upah per harinya Rp784.000 dengan hasil Rp70.560. Penghasilan neto setahun Rp560.000 dikali dengan 12, karena setahun ada 12 bulan berarti dikali dengan 12 dengan hasil Rp848.720. PTKP dengan status tidak kawin dan tidak mempunyai tanggungan 54 juta. PKP dengan hasil Rp846.720 dikurangi dengan PTKP-nya 54 juta mendapatkan hasil Rp792.720 dengan tarif 5% dikali dengan 50 juta mendapatkan hasil 2.500.000 dengan tarif 15% dikali dengan 200 juta mendapatkan hasil 30 juta. 25% dikali dengan 250 juta dengan hasil 60.500.000 dan tarif 30% dikali dengan 2.902.720 rupiah sama dengan 87.816.000 rupiah. PPH pasal 21 terutang sebulan adalah Rp182.816 dengan hasil Rp15.234.666 dengan pembulatan Rp15.234.667. Yang keempat, Medco Energi juga melakukan impor peralatan biaya asuransi 6%, biaya angkut 15%, biaya masuk 25%, dan biaya masuk tambahan 30%. Kurs yang ditetapkan Menteri Keuangan pada saat itu sebesar 14.203. Telah melakukan API dari tahun 2016 $259.259 $990 dengan penyelesaian impor peralatan $259 $990. Biaya asuransinya 6% dikali dengan $nya $259.990 sama dengan $16. Yang ke-9, pekerja bebas adalah pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan yang tidak terikat oleh suatu hubungan kerja. Yang ke-10, pembukuan pajak adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data atau informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta jumlah harga perolehan,
dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata.